merasakan kemeriang-meriang itu kira-kira 2 mingguan lebih yang lalu. Terus dokter sekeluarga juga agak meriang, lalu kita putuskan untuk coba tes PCR. Qadarullah satu-satu dites hasilnya positif. Nah, akhirnya kita treatment di rumah dengan bantuan dari dokter kita dari Rumah Sakit Brawijaya. Karena mama ngedrop, nah dilarikanlah ke rumah sakit di Mayapada. Langsung di Mayapada dokter menyarankan untuk ICU. Nah, di sana mama di ICU lah, di ICU COVID. Perjalanan waktu kita masih setiap hari masih komunikasi, masih video call, mama masih bisa bercengkrama, masih ngobrol sama kita kan selalu dengan suster Masya Allah yang baik, perawat yang baik, dokter yang baik. Kita diizinkan untuk video call selalu bisa sehari 2-3 kali sampai 4 kali kadang-kadang. Perjalanan waktu karena usia juga dan COVID itu menyerang paru-parunya ternyata sangat-sangat parah kata dokter. Nah, di situ dokter menyarankan untuk plasma, dari plasma langsung ke Gamaras, dari obat-obatan semua. Karena mama ngedrop, akhirnya setelah seminggu di sana, saya bilang dokter bilang oke, kita tes PCR. Qadarullah alhamdulillah sekali mama hasilnya negatif 1 kali. Kedua kali hari berikutnya harus dites 2 kali, mama alhamdulillah negatif. Nah, dokter akhirnya menyarankan karena mama paru-parunya semakin drop, makin gak bagus, banyak infeksi sampai transfusi darah, sampai penyakit yang lain pun keluar hidup. Nah, COVID-nya hilang. Setelah COVID-nya inilah timbul penyakit yang lain. Dan dokter menyarankan karena sudah negatif, pindahlah dari ICU COVID, dipindahkan ke ICU yang bersih. Jadi bukan non-COVID. Jadi mama sudah pindah di situ dan dokter menyarankan lagi karena ngedrop, qadarullah mama harus pakai ventilator. Nah, setelah mama pakai ventilator, komunikasi kita berkurang, tapi dokter keep in touch sama perawat kita. Nah, terakhir kemarin karena sudah ada rasa yang mama ini memang capek, kasihan, akhirnya salah satu dari perawat memberikan kita kesempatan untuk mentakin ke kuping mama melalui handphone. Jadi kita dari anak-anaknya yang berlima mentaki mama lah selama 20 menit di kanan kupingnya. Kita bertakin terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mama seperti ada mengikuti. Karena saya bilang kata terakhir itulah yang akan didengar, akan diucapkan. Jadi kita bertakin terus la ilaha illallah. Itu kejadian kemarin sebelum jam 12. Setelah kata perawat, mama kayaknya sudah capek, ini aja kita stopkan dulu, artinya sudah selesai. Berapa lama kemudian dari ICU ruang langsung mereka bilang bahwa mama harus pompa jantung. Nah, dari situlah kita langsung semuanya, karena kalau misalnya kita untuk melihat mama itu kita harus tes PCR dulu supaya kita negatif ke tempat, memang itu kan dari protokol ya. Kita alhamdulillah kita tes PCR. Nah, sampai di sana dokter ini memberikan waktu cuma 30 menit supaya kita semua kumpul bawa pompa. Nah, alhamdulillah kakak saya sampai duluan bertahan di mama. Nah, dari situlah mama terakhir batin dengan alhamdulillah dengan keadaan yang insyaallah husnul khotimah, mama keadaan bersih dari COVID, mama negatif dan 2 kali PCR. Dan inilah karena mama capek, mama sudah bilang bahwa mama obatnya banyak banget, jadi kita semua mengikhlaskan bahwa inilah yang terbaik, Allah sudah sayang sama mama. Tapi ada keinginan mama yang belum tercapai nggak? Kira mama itu sebenarnya keinginannya tuh keinginan
apa mama tuh nggak, keinginannya tuh keinginan orang tua biasa lah gitu lah. Tapi mama suka berucap hanya mama bahagia sama anak-anak tuh. Mama ingin ingin mama tuh dari dulu berumroh tiap tahun gitu, jadi pengen umroh lagi. Tapi kadarullah karena covid ini, pandemik ini, tidak berangkat umroh. Jadi itu aja keinginan mama tuh, karena mama hanya ingin pengen umroh tiap tahun dengan teman-temannya malah kadang-kadang gitu. Jadi itu aja, mama keinginannya hanya simple aja, karena mama tuh tipe orang yang nggak diem. Ya mama udah cerita sama suster bahwa dia punya bukti. Jadi itulah mama yang tidak bisa diam, yang senang sehari-hari bekerja. Qadarullah di akhirnya mama harus istirahat. Memang diizinkan Allah istirahat saja dengan dengan semua doa-doa yang kita berikan ke mama. Meninggalkan berapa anak dan berapa cucu, Pak? Alhamdulillah anaknya ada 7, perempuan 2, laki-laki 5, cucunya alhamdulillah ada 15. Cucu 15. Iya. Mbak, total berapa hari Mbak dirawat di rumah sakit, Mbak? Total itu mama hampir 2 minggu ya. 2 minggu. Di COVID-nya, di ICU COVID-nya itu mama sekitar 8 hari kalau nggak salah. 8 hari ya? Jadi selebihnya di ICU bersih 2 hari kalau nggak salah ya. Kalau mungkin kenangan-kenangan apa aja sih Mbak sama mama yang paling susah dilupain? Mama, kalau saya sih karena saya anak perempuan ya, saya tuh deket sama mama. Deketnya karena mungkin, jadi kalau saya mama tuh gini, walaupun kita anak-anaknya sudah besar, sudah pada punya anak-anak juga, kita kalau pergi kemanapun harus lapor. Jadi kalau nggak lapor, mama suka nyari mana. Jadi kenangannya, jadi kita seperti yang memang kayak mama tuh membuat kita dekat. Kita weekend selalu ketemu, terus nggak pernah kita jauh, kita komunikasi selalu gitu. Dan mama tuh paling senang dress code. Jadi bajunya harus dress code. Kalau kita lebaran dress code, ketemu sana harus dress code. Dia senang sekali dengan kekompakan. Jadi kenangan saya sama mama ya, beberapa kali saya berangkat ibadah sama mama, berdua lah, bertiga, senang aja dianya. Walaupun terakhir ibadahnya mama umroh itu mama pakai kursi dorong, tapi menikmati aja dianya. Alhamdulillah ya Allah. Tentu sebelum pandemi ini itulah terakhir mama ibadah umroh dengan menggunakan kursi dorong. Tahun berapa tuh umroh terakhir? 2019. Covid itu kan 2020 kan. Jadi kita pulang tanggal 6 Januari 2020. Seminggu kemudian, kalau nggak berapa minggu kemudian Covid pandemi. Jadi itulah terakhir mama berangkat umroh. Mbak, kalau kerjaan sendiri gimana mama? Atau sinetronnya atau gimana gitu? Mama terakhir sebelum pandemi kayaknya masih sinetron. Sinetron yang sama Roy, mama tuh Roy apa gitu. Jadi mama masih sinetron, padahal masih pandemi. Terus mama masih usaha hijab, masih usaha baju kerudung, terus baju muslim. Karena mama memang senang mendesain, senang pameran. Walaupun kita anak-anak bilang mama jangan pameran, capek, tapi buat mama bukan soal hasil dihasilkan dari pameran itu berupa nominal, kebahagiaan dia yang tidak bisa dapat dari segi nominal itu. Jadi kita anak-anaknya ikhlas saja. Kalau mama apa yang mama mau silakan, apa yang mama nggak mau silakan, kita ikhlas aja. Tapi kita terus dampingi dan mensupport. Bisa dibilang aktif dalam semua kegiatan yang mama kerjakan. Mama, masya Allah, ya Allah, tentu mama itu di party, di HIPMI, di Indojalito, di banyak kalau pengajiannya dengan di pengajian Habibi banyak. Jadi hari-hari mama tuh lebih sibuk dari anak-anaknya. Malah kadang-kadang gini, mah kita mau ketemu, mama ada waktunya kapan? Jadi kita nanyain jadwal ke mama, bukan mamanya jadwal ke kita gitu. Jadi itulah kesibukannya. Makanya pada saat pandemi dan akhir daripada semuanya, mama istirahatnya di rumah sakit. Memang
Allah lebih sayang gitu, biar udah silahkan aja. Dan apa ya itulah bersyukurnya saya gitu, bahwa mama itu tidak mengeluh dalam soal yang lain, enjoy aja dia. Karena dia tahu anak-anaknya itu sayang, memperhatikannya, dan anak-anaknya juga walaupun anak-anaknya berada di mana-mana, maksudnya tinggal di luar, tapi alhamdulillahnya sekarang itu komunikasi dengan video call itu selalu berjalan. Oke. Makasih Mbak. Doanya Mbak. Ya, doanya. Saya mendoakan bahwa sebelumnya saya minta maaf lahir batin dan rohani kepada semuanya, teman-teman mama, sahabat-sahabat mama, keluarga mama. Maafkan ibu saya karena tidak hilaf daripada kesalahan. Insya Allah saya berdoa lapangkan kuburannya, kurangkan makamnya, hindarkan dari siksa kuburnya, dan mama bersama orang-orang husnul khotimah dan diampuni dosa-dosanya sampai detik ini. Dan apabila ada yang memang seperti yang memang kewajiban kita seorang muslim mengingatkan ada yang berhutang, maksud mama punya hutang, silakan saya sebagai anaknya insya Allah akan kewajibannya akan kita penuhi. Itu aja, karena hanya itu yang dapat melapangkan ibu saya untuk menjadi cucu Fatimah. Mbak, mohon maaf, ini ditumpuk. Ini papa saya kan sudah meninggal 10 tahun, 2007. Nah, karena kita sebagai anak-anaknya lebih baik ditumpuk dengan papa, karena kan makam ini kan banyak sudah penuh. Jadi kita sebagai anaknya tidak mau menyusahkan mengambil hak yang silakan saja untuk yang lain. Jadi lebih baik ditumpuk dengan papa, karena ini makam ini kan bukan seperti makam yang harus kita sesuatu yang harus kita puja atau apa, karena doa anak-anak yang soleh dan soleha aja yang akan dipenuhi amal ibadahnya, sedekahnya semua. Jadi buat kami semuanya lebih baik adalah ditumpuk dengan papa. Tapi keinginan mama gitu untuk dekat dengan papanya. Ya selalu, karena kan sebetulnya mama sih kepinginnya waktu itu memang berdampingan. Tapi buat mama sih di mana saja, mama kan bukan yang mengharuskan, karena kalau sudah meninggal pun tidak tahu gitu kan ya. Jadi di mama, walaupun mama juga pernah mention bahwa dengan papa aja gitu. Jadi ya itulah keinginan terakhir, walaupun mama sekilas, keinginan terakhir mama juga dan keinginan kita juga untuk mama sama papa di dalam satu makam. Kalau mama sendiri dengan cucu-cucunya seperti apa sih Mbak? Mama, ya Allah ya Tuhanku, mama itu sama cucu-cucunya mungkin lebih sayang daripada kita kan. Cucu-cucunya mama ada 15, dan cucu-cucunya mama juga nggak kumpul di sini juga, ada di mana-mana gitu. Tapi alhamdulillah dengan adanya video call selalu komunikasi. Nah, jadi mama itu dekat dengan cucu melebihi sayangnya cucu daripada anak-anaknya mungkin ya. Jadi cucunya buat mama itu lebih dari yang selalu mengiyakan apa yang dikatakan cucu. Kalau mama bisa ada 15, alhamdulillah. Malah mama udah punya cicitnya ada 3. Cicitnya ada 3. Oke, sip. Ya, Oke, terima kasih banyak Mbak.